Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama saya Ning Hanifah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Cipaku, Kabupaten Ciamis. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Guru penggerak tergerak dan menggerakkan. Untuk merumuskan visi guru penggerak dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian, inquiry apresiatif merupakan upaya perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan sistematis tentang apa yang membuat sebuah sistem hidup atau berjalan efektif dan cakap dalam terminologi ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau Bagja. Adapun langkah Bagja dimulai dengan huruf B, yaitu dengan buat pertanyaan. Berisi pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran. Kemudian huruf A, yaitu ambil pelajaran, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai pengalaman positif dan pelajaran yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan huruf G, yaitu gali mimpi, dengan cara menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya huruf J, yaitu jabarkan rencana, dengan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir adalah huruf A, yaitu atur eksekusi, dengan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat strategi dan aksi lainnya. Adapun visi guru penggerak saya yaitu menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik dan mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun prakasa perubahannya yaitu dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Dari prakasa perubahan yang dibuat tersebut tersusunlah kanvas Bagja. Yang pertama yaitu dengan B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu dengan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan meta sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga dengan melakukan refleksi diri dan dapat juga meminta umpan balik terhadap situasi pembelajaran saat ini sehingga memiliki benchmark atau titik tolak untuk bergerak. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka lebih kreatif dan termotivasi dalam pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pemanfaatan teknologi yang meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Selanjutnya yaitu keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu saya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Untuk daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama melakukan wawancara atau survei mengenai pengalaman guru, kepala sekolah, pembantu kepala sekolah, murid, orang tua murid tentang kegiatan kreatif yang pernah ada di sekolah. Yang kedua, mencari contoh nyata kreativitas pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan refleksi diri dalam jurnal untuk mengenali potensi diri dalam menemani murid mengembangkan kreativitasnya dalam pemanfaatan teknologi. Selanjutnya yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaannya yaitu apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika kreativitas murid dan motivasi belajar murid meningkat dalam pemanfaatan teknologi. Sedangkan untuk tindakannya, yang pertama melakukan kegiatan brainstorming dengan guru-guru, membayangkan situasi jika kreativitas dan motivasi murid meningkat dalam pemanfaatan teknologi.
Yang kedua, melakukan survei untuk membuat deskripsi sikap guru dalam merespon kesalahan murid. Contoh hasil, guru lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan menghakiminya. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada murid tentang bagaimana mereka ingin bersikap dan merespon kesalahan yang mereka perbuat. Contoh hasilnya, anak-anak tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya, dan berani berkreasi. Yang keempat, mempelajari literatur untuk menyusun daftar keterampilan baru yang saya miliki dalam kreativitas pemanfaatan teknologi. Contoh hasilnya, saya berlatih dalam memberikan pertanyaan pemantik yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru murid atas situasi atau persoalan atau keadaan. Kemudian selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah pertama dan paling sederhana yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dalam pemanfaatan teknologi? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Adapun tindakannya yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi kekuatan atau potensi tindakan yang paling sederhana dan dapat dilakukan sesegera mungkin. Yang kedua, membuat daftar skala prioritas tindakan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, berdialog bersama murid tentang hal-hal baru, terobosan baru, apa saja yang bisa diwujudkan bila mereka diberi kebebasan untuk berkreasi dan dikaitkan dengan bagaimana hal baru tersebut merupakan kontribusi positif untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya, atur eksekusi dengan pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan kreativitas murid dalam pemanfaatan teknologi? Yang kedua, siapakah guru yang ahli dalam bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang ketiga, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Adapun tindakannya yang pertama, membuat daftar rekan guru atau kepala sekolah atau pembantu kepala sekolah yang dapat mengobservasi kelas saya setiap minggunya atau setiap bulannya untuk mengidentifikasi hal-hal kreatif yang baru yang terjadi di kelas saya. Yang kedua, membuat rubrik atau meminta masukan tentang indikator pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, menyusun rencana program atau kegiatan penguatan kreativitas pemanfaatan teknologi dan mengumumkannya sehingga orang-orang bisa terlibat atau berperan dalam kegiatan tersebut. Misal, membuat struktur organisasi agar memudahkan dalam berbagi peran. Terima kasih, semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam pembelajaran berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.